Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan, jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam pendidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kemnaker menerbitkan aturan baru yang melarang diskriminasi berbasis usia dalam lowongan kerja yang tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan agar proses rekrutmen bisa berjalan objektif dan adil sehingga peluang pekerjaan bisa semakin terbuka untuk siapa saja. Satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan. Sebelumnya pemirsa, sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian bagi pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satunya, Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik atau good looking dalam mencari pegawai baru. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Visa Haji Furoda hingga kini belum terbit. Pemerintah Indonesia berupaya keras membujuk Arab Saudi agar visa segera terbit. Hingga saat ini, calon jemaah haji Furoda belum juga mendapatkan visa mujamalah atau visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Biasanya, visa haji Furoda diterbitkan akhir bulan Syawal hingga akhir bulan Zulhijjah. Menanggapi hal itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa haji Furoda. Namun, ia berjanji akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi Pak, soal visa haji Furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal Furoda dengan. Pak, proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah.
Karena sulitnya penerbitan visa Haji Furoda, pihak penyelenggara ibadah haji menyarankan jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga hari kelima pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, 3 pemain abort belum bisa hadir di Pulau Dewata. 3 pemain yang belum bergabung adalah Martin Paes, Sandy Walsh, dan Kevin Dix dengan alasan berbeda. Paes masih membela klubnya FC Dallas di Liga Amerika Serikat Major League Soccer. Kiper utama timnas ini baru bisa bergabung dengan skuad Garuda usai laga FC Dallas kontra Philadelphia pada 1 Juni mendatang. Sementara bek Kevin Dix masih harus membela FC Copenhagen. Bek 28 tahun itu akan tampil di partai final Piala Denmark 2024-2025 kontra Silkeborg. Untuk Sandy Walsh masih dalam pemulihan cedera di Jepang. Pemain Yokohama Marinos tersebut belum bisa datang ke Indonesia karena fokus penanganan cederanya. Ada kemungkinan pelatih Patrick Kluivert mengganti Walsh jika tak kunjung pulih. Data terbaru, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand harus absen. Paes dan Marcelino tak bisa bermain bersama skuad Garuda karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh juga masih dalam kondisi cedera. Ragnar masih dalam proses pemulihan dari cederanya, termasuk juga Sandy Walsh. Sementara Eliano Reinders harus mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Sampai saat ini sudah ada 29 pemain dari 32 yang dipanggil telah bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan kini mulai difokuskan pada passing dan kekompakan pemain yang merupakan bagian dari persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menargetkan 3 poin dalam laga hidup mati melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Gelandang serang Timnas Indonesia Beckham Putra mengaku telah memahami taktik yang diinginkan sang pelatih. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata mewakili kerabat yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Kabupaten Gianyar, Bali telah memasuki hari kelima dan menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk membangun chemistry dan mengasah strategi sebelum menghadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano Reinders dipastikan absen membela timnas. Pemain Pekzuel tersebut sedang menantikan kelahiran anak pertamanya dan memutuskan untuk ada bersama keluarganya dalam momen tersebut. Timnas Indonesia fokus mendapat kemenangan saat berhadapan dengan Cina. Pelatih Timnas Nasional Indonesia Patrick Kluivert memasang target 3 poin atau menang atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Gelandang serang Timnas Indonesia Beckham Putra berupaya memahami taktik yang diinginkan pelatih Patrick Kluivert. Ya lebih ke pemahaman taktik sih, karena kita lihat lawan Cina bagaimana bermain. Jadi saya hanya harus cepat beradaptasi sih, dan alhamdulillah saya bisa cepat beradaptasi dan apa yang diinginkan coach Patrick saya lakukan. Pertandingan melawan Cina ini dianggap krusial bagi Indonesia untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda mengincar posisi 4 besar di grup C agar dapat tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 atau langsung mendapatkan tiket menuju putaran final.